Jadi itu yang basic-basic. Ini tabel kebenarannya, saya kasih Anda contoh supaya Anda bisa lebih memahami. Yang kemarin banyak bertanya, saya belum memahami Bu implikasi, saya belum memahami Bu biimplikasi. Silakan melihat dari tabelnya gitu, silakan melihat dari tabel kebenaran ini gitu ya. Nah, yang ini tadi yang ditanyakan oleh teman-teman, kalau misalkan apakah terbatas pada bahasa yang itu-itu saja untuk implikasi dan biimplikasi? Tidak. Jadi ada banyak sekali cara membaca implikasi dan itu sampai L, lebih dari 10 12 ya. Belum lagi ditambah yang ini. Nah, yang dikurung-kurung ini, juga. Jadi kalau dihitung tuh A ini ada 2 cara membaca, B ada 2 cara membaca. Maksudnya ada banyak. Jadi cara membaca implikasi atau cara menuliskan implikasi, mengubah dari simbolik ke kalimat atau kalimat ke simbolik ada banyak cara. Semua ini pilihannya gitu. Jadi kita punya banyak pilihan untuk implikasi gitu ya. Begitupun dengan yang biimplikasi, ada banyak caranya. Kalau biimplikasi ada 4 ini ya, P dan ada 4 ini. Nah, ini beberapa seperti ini. Ini tinggal ditata aja. Kalau Anda kan dikasih premisnya, dikasih proposnya P-nya apa, Q-nya apa. Nah, Anda tinggal pasang aja seperti ini, tinggal dimasukkan langsung jika bla 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 maka bla 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 gitu. Yang lainnya atau bla 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 mengimplikasikan bla 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 gitu. P lebih kuat dari Q itu sudah menandakan ini. Jadi kalimat tanda panah ini bisa digantikan dengan kata lebih kuat dari. Jadi memang kedudukannya itu kalau P di depan seperti ini berarti si P ini dia memang lebih kuat dari Q. Kenapa? Karena munculnya P itu mengakibatkan munculnya Q. Jadi P ini pemicunya gitu, Q ini sebagai hasilnya, akibatnya gitu. Jadi kedudukannya P lebih kuat dari Q. Beda dengan yang disjungsi dan konjungsi. Kalau disjungsi konjungsi itu antara P dan Q-nya tuh mereka tidak ada yang lebih kuat satu sama lain, sama kedudukannya gitulah. Kalau implikasi khusus P-nya itu lebih kuat dari Q gitu, maka muncullah G sama H ini. Kalau tidak Q maka tidak P. Artinya apa? Kalau Q itu tidak ada berarti memang si P ini tidak mungkin ada gitu. Kenapa lah? Karena memang P-nya kan pemicunya gitu kan. Terus ini juga negasi Q mengimplikasikan negasi P. Jadi kalau tidak Q itu dia akan mengakibatkan tidak P gitu. Nanti akan lebih banyak variasi, saya kasih contoh di belakang. Terus ada juga ini cara baca J ini ya. P merupakan syarat cukup untuk Q. Jadi P ini merupakan syarat cukup untuk Q. Itu sudah menandakan dia implikasi. Jadi kalau Anda punya tulisan misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4 merupakan syarat cukup untuk 5 bukan bilangan ganjil misalkan. Nah, itu sudah kalau disuruh ganti ke bentuk simbolik itu langsung ya P maka Q gitu aja sudah gitu. Karena memang yang depan ini disebut sebagai syarat cukup. Nah, alternatif lainnya adalah ini. Kita bacanya dari Q. Q adalah syarat perlu untuk P. Kalau disebutkan Q adalah syarat perlu untuk P, berarti nanti bentuk simboliknya adalah P maka Q seperti ini. Dibalik nggak apa-apa. Pokoknya ikut pola kalimat ini. Contoh barusan ya, 5 bukan bilangan ganjil merupakan syarat perlu untuk 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka bentuk simboliknya bagaimana? Tetap P maka Q yang seperti ini. Kamu tinggal ngikuti pola ini saja. Loh Bu, ini kan Q-nya di depan, ini kan P-nya di belakang. Loh, jangan lihat dari depan belakangnya. Pokoknya ikuti kalimatnya saja. Mana yang Q taruh di depan, mana yang P taruh di sini. Kalimatnya ikutin ini, sudah jadi. Sudah menjadi P maka Q. Kalau saya mau bikinnya Q maka P gimana Bu? Ya tinggal ngikuti polanya aja. Oh berarti yang depan kan huruf Q, yang belakang kan huruf P. Seperti itu, tinggal ngikuti, bolak-balik aja. Kalau dia masih bingung setelah ini saya contohkan ya. Gitu, bisa juga negasi P atau Q. Ini nanti akan lebih jelasnya nampak di pertemuan yang selanjutnya. Untuk yang biimplikasi di sini ada beberapa alternatif P jika dan hanya jika Q. P merupakan syarat cukup dan perlu untuk Q. Nah ini, kalau di implikasi tadi kan si P itu kedudukannya sebagai syarat cukup, Q itu sebagai syarat perlu. Karena si P ini dia lebih kuat daripada Q. Tapi kalau dalam implikasi, karena
dia itu panahnya kanan kiri ya, berarti P dan Q ini mereka sama kuatnya gitu. Sama kuatnya, sehingga P dan Q itu sama-sama merupakan syarat cukup dan syarat perlu. Jadi P merupakan syarat cukup dan perlu untuk Q. Q juga demikian, Q juga merupakan syarat cukup dan syarat perlu untuk P karena sama kuatnya. Gitu. Atau kalau ditulis dalam kalimat yang agak lebih panjang, P mengakibatkan Q dan Q mengakibatkan P gitu. Ini kalau mau versi lebih panjang daripada jika dan hanya jika. Gitu. Tapi kan gak efisien ya. Nanti akan muncul kalau di bentuk simbolik lainnya, nanti yang ekuivalen akan Anda lihat lainnya. Terus yang D, jika P maka Q dan jika Q maka P. Ini juga cara yang lebih lama untuk menuliskan bagian A. Jadi bagian A ini sudah yang paling ringkas. P jika nadanya jika Q. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan ini ada implikasi. Luas lingkaran ditentukan dengan rumus pi r kuadrat, proposisi P. Proposisi Q, pi adalah salah satu contoh bilangan irasional. Pi adalah salah satu contoh bilangan irasional. Nah, saya punya kalimat seperti ini. Nah, luas lingkaran ditentukan dengan rumus pi r kuadrat mengakibatkan pi adalah salah satu contoh bilangan irasional. Saya punya dua contoh yang lain. Kita cek satu persatu. Kalimat yang pertama ini, dia kalau disimbolkan tetap menjadi P maka Q. Anda kan bisa lihat, ini kan luas lingkaran kan P di depan. Mengakibatkan pi bla 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 sampai belakang ini kan Q. Jadi dia simboliknya P maka Q. Kenapa? Karena, nah, tadi ada salah satu cara baca yang menuliskan P mengakibatkan Q. Silakan lihat di list daftar yang tadi ya. Nah, sebabnya, jadi yang di kotak yang ketiga ini adalah sebabnya atau sumbernya, sumber referensi kalimat yang tadi saya kasih buahnya itu. Yang kedua, Pi adalah salah satu contoh bilangan irasional, kecuali jika luas lingkaran tidak ditentukan dengan rumus pi r kuadrat. Nah, lihat. Ini simbolnya juga sama, P maka Q. Padahal kan kalimat pi ini kan ada di depan kan. Ini kan Q-nya ada kan Q. Ini kan Q. Tapi kok di sini simbolnya P maka Q, Bu? Karena kita punya referensi ini, lihat. Cara baca yang tadi ya, list itu ada yang tulisannya Q kecuali jika tidak P. Q kecuali jika tidak P. Lah, Q-nya itu kan yang si P ini kan. Berarti kan Q-nya di belakang. Q-nya di belakang. Q-nya di belakang karena di situ memang cara list yang saya tulis tadi ini Q kecuali jika tidak P itu kan cara-cara menuliskan bentuk P maka Q. Jadi kita tinggal ngikuti kalimatnya. Oh, ini Q kecuali jika tidak P. Berarti Q-nya taruh depan dulu. Set Q. Terus kecuali jika, saya ikut kecuali jika, terus tidak P. Tidak P. Lah, kalau saya tulis di sini kalimatnya tidak luas lingkaran ditentukan dengan rumus pi r kuadrat, kan nggak enak ya secara sense bahasa. Masa tidak luas lingkaran ditentukan dengan rumus bla bla bla, kan nggak enak. Tinggal kita poles aja dikit supaya lebih enak. Gimana? Ya tinggal diubah kalimatnya supaya kata tidaknya nggak di situ gitu. Berarti kita ganti luas lingkaran tidak ditentukan dengan rumus pi r kuadrat gitu. Apa harus pakai kata tidak, Bu? Apa nggak boleh pakai kata bukan? Boleh. Jadi misalkan diganti pakai kata bukan, maka kecuali jika luas lingkaran bukan ditentukan dengan rumus pi r kuadrat gitu. Itu juga boleh ya, sense kalimat aja gitu ya, banyak latihan. Terakhir, pi bukan salah satu contoh bilangan irasional, mengakibatkan luas lingkaran tidak ditentukan dengan rumus pi r kuadrat. Dilihat, pi bukan, ini kan ada perubahan ya, ini kan pi adalah, yang ini pi bukan, berarti kan lawannya ya. Terus mengakibatkan luas lingkaran tidak ditentukan dengan rumus pi r kuadrat, ini juga kebalikannya. Bagaimana menuliskannya? Tetap P maka Q. Jadi saya ngasih contoh semua ini tadi yang P maka Q semua. Lihat urutannya, kalimatnya beda-beda kan bentuknya. Ada yang ada kata tidaknya, ada yang ada tidaknya. Semuanya merupakan P maka Q.
karena sumbernya memang beda-beda. Nah, ini saya pakai yang ini. Saya pakai pilihan yang ini. Tidak ki mengakibatkan tidak p. Jadi tidak ki itu ini. Masa kita mau nulis tidak pi adalah salah satu contoh bilangan irasional, kan enggak enak. Nah, kita ganti dikit, dipoles. Pi bukan salah satu contoh bilangan irasional. Pokoknya dibalik gitu ya, jadi kebalikannya. Terus mengakibatkan tidak p, berarti kan mengakibatkan tidak luas lingkaran ditentukan dengan rumus PR kuadrat, kan nggak enak, diganti gitu ya, supaya lebih mudah, lebih enak dibaca gitu ya. Cuman 3 ini contohnya. Contoh yang lain lagi bagaimana? Nah, silakan Anda eksplorasi, latihan sendiri karena pilihannya ada banyak. Untuk implikasi pilihannya ada banyak sekali ini. Sekian banyak ini semuanya bisa dipakai dan kita harus hati-hati ya, banyak berlatih. Oke, selanjutnya ini contoh yang untuk biimplikasi. Saya pakai contoh yang sama dengan yang tadi ya, PQ-nya. Saya kasih contoh. Luas lingkaran ditentukan dengan rumus pi r kuadrat. Jika dan hanya jika pi adalah salah satu contoh bilangan irasional. Ini aman ya. Memang dia adalah contoh kalimat biimplikasi karena dia menggunakan kata jika dan hanya jika. Contoh yang kedua, luas lingkaran ditentukan dengan rumus pi r kuadrat. Merupakan syarat perlu dan syarat cukup untuk pi adalah salah satu contoh bilangan irasional. Ini juga biimplikasi. Kenapa kok saya perlu kasih kata saya perlu kasih tanda petik 2? Karena memang dua kalimat proposisi tersebut itu dianggap merupakan syarat perlu dan syarat cukup, sehingga perlu dikalimatkan gitu. Jadi saya kasih tanda petik supaya aman dan memisahkan, supaya jelas bahwa kalimat ini merupakan syarat perlu dan syarat cukup untuk kalimat yang ini gitu. Jadi saya kasih bantuan tanda petik supaya lebih jelas gitu ya. Ini sumber utamanya rujukannya adalah yang contoh kalimat yang ini. P merupakan syarat cukup dan perlu untuk Q gitu. Itu untuk biimplikasi. Semoga dengan contoh ini jadi lebih bisa memahami implikasi dan biimplikasi, dan juga lebih bisa mengubah kalimat implikasi dan biimplikasi. Oke. Terakhir, nah mari kita transfer ke dunia nyata. Anda masih ingat dengan yang saya tanyakan di slide ini? Tentang tanda orang munafik ada 3. Jika ia berkata berbohong, jika ia berjanji mengingkari, dan bila dipercaya dia mengkhianati. Karena larangan berbohong, mengingkari janji, dan mengkhianati itu sudah tertulis. Dan ternyata itu ada di dalam hukumnya kita tadi. Sudah terbayang belum di mana? Jawabannya ada di sini. Dia adalah implikasi dan biimplikasi. Jadi dalam implikasi dan biimplikasi, Allah sudah mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang munafik. Kok bisa, Bu? Nah, pernah nggak Anda membayangkan bahwa hukum implikasi itu sebenarnya adalah hukum janji. Hukum janji. Seperti ketika Anda berjanji atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Implikasi. Kalau biimplikasi, itu hukumnya adalah janjian. Seperti ketika Anda membuat janjian atau kesepakatan dengan orang lain. Janjian sama teman gitu itu loh misalkan. Kok bisa, Bu, demikian? Mari kita cek sebentar aja. Perhatikan contoh berikut. Kalau saya mengatakan seperti ini, ada teman yang tanya, "Kamu besok kuliah? Besok masuk kuliah enggak?" gitu misalkan. Maka saya bisa jawab seperti ini. Kamu hari ini masuk sekolah apa enggak? Salah, bukan besok ya. Kamu hari ini masuk sekolah enggak? Jika hari ini saya sehat, maka saya berangkat kuliah. Jika hari ini saya sehat, maka saya berangkat kuliah. Jika hari ini saya sehat, maka saya berangkat kuliah. Atau Anda berjanji pada diri Anda sendiri misalkan, pagi-pagi wis pokoknya aku sehat, aku mangkat kuliah wis, karena hari ini ada kuliahnya Bu Mei. Eman-eman kalau nggak dateng misalkan. Nanti kangen kalau nggak ketemu. Misalkan ya. Ini kan implikasi. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Perhatikan hukumnya.
Saya cuplikan tabel yang tadi. Kasusnya Anda bisa cek, Anda kasusnya ibaratnya yang depan ini P, yang belakang adalah Q. Yang depan adalah kalimat hari ini saya sehat, kemudian yang belakang adalah kalimat saya berangkat kuliah. Ya. Nah, kasus yang pertama B maka B. Jika B maka B, berarti kan ini kondisinya yang terjadi benar dan benar. Artinya benar itu apa? Benar bahwa hari ini saya sehat. Kemudian saya berangkat kuliah. Jadi benar-benar dilakukan gitu loh. Saya sehat. Terus benar-benar dilakukan, hari ini saya berangkat kuliah. Maka benar kan? Sesuai janjinya kan? Sesuai yang diucapkan dia kan? Benar. Ya kan? Benar. Saya ke kasus yang benar dulu, yang bawah, baris ketiga. Yang baris ketiga kondisinya ini salah, yang belakang benar. Berarti kondisinya yang P salah itu berarti artinya kan hari ini saya belum sehat, ya kan? Hari ini saya nggak sehat atau hari ini saya belum sehat. Tapi yang belakang B, artinya benar itu berarti saya berangkat kuliah gitu. Berarti saya kan tidak melanggar janji apa-apa gitu. Saya memang merasa enggak sehat, tapi saya tetap berangkat kuliah. Tetap benar kan? Apakah kondisi disalahin kan? Enggak kan? Saya enggak sehat, tapi eman-eman nih kuliahnya Bumi hari ini. Ya udah, tetap masuk aja deh, enggak apa-apa gitu. Ya kan? Bisa aja kan seperti itu? Nah, tetap benar kan berarti? Enggak menyakiti siapa-siapa kan? Enggak melanggar janji kan? Atau kasus yang terakhir, yang keempat misalkan, salah. Berarti salah yang pertama itu berarti hari ini saya nggak sehat, sehingga saya nggak berangkat kuliah. Kesimpulannya apa? Ya benar, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia memang ngomongnya ya pokoknya saya sehat, hari ini saya kuliah deh gitu. Tapi ternyata aduh aku nggak kuat, hari ini saya tuh belum sehat, wes saya nggak kuliah aja ya. Ya nggak apa-apa, karena memang janjinya adalah sehat saya kuliah gitu. Kapan kasusnya menjadi salah atau kapan janjinya menjadi kapan kita disebut mengingkari janji? Adalah ketika yang depan B, yang belakang S. Bisa Anda lihat. Nah, dia ternyata hari ini sudah sehat, tapi dia tidak berangkat kuliah. Nah, mengingkari janji kan? Kalau ada temen yang kayak begitu, Anda sakit hati kan? Iya kan? Anda tanya ke temennya, Anda nyari tebengan atau nyari barengan, ayo berangkat bareng yuk gitu misalkan. Terus temennya bilang janjinya seperti ini, ya pokoknya kalau hari ini saya sehat saya berangkat kuliah gitu. Ternyata dia sudah sehat, dia berangkat kuliah, oke, baik-baik saja kan. Terus yang kedua dia nggak sehat tapi tetap memaksakan berangkat kuliah, oh ya nggak apa-apa gitu. Anda pasti tetap seneng kan kalau ada teman yang seperti itu, temanku berarti semangat banget nih kuliah gitu kan. Atau kalau ternyata dia memang belum sehat, badannya panas mesti menggigil, terus dia nggak masuk kuliah, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi Anda pasti akan sakit hati kalau ternyata dia itu sudah sehat tapi ternyata dia tidak berangkat kuliah. Berarti kan dia mengingkari janji gitu, atau melanggar sesuatu yang sudah dia sendiri katakan. Jadi dia berkata apa tadi, dia berbohong gitu, dia sudah sehat tapi dia nggak berangkat kuliah gitu. Berarti kan ya melanggar janji, bukan melanggar janji, berkata bohong gitu ya. Bisa dibayangin ya kira-kira. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda menjanjikan sesuatu kepada orang lain, gunakan hukum implikasi ini ya. Kalau Anda gunakan hukum implikasi ini, niscaya Anda tidak akan pernah menjadi orang yang munafik gitu. Kalau Anda berkata kepada seseorang, gunakan hukum implikasi ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kita coba ke contoh yang selanjutnya. Nah, ini yang kasus B implikasi. Kita janjian, saya akan datang ke acara tersebut jika dan hanya jika kamu juga datang ke acara tersebut. Janjian. Misal acara kemarin Disnatalis HMJ, misalkan nggak online ya, datang ke kampus misalkan, dan itu acaranya hari Minggu. Terus ada temen, gimana nih kamu datang nggak ke acara Disnatalis? Terus saya bilang, saya akan datang ke acara tersebut jika dan hanya jika kamu juga datang ke acara tersebut. Terus temennya, oke, deal gitu. Berarti kan kita sedang janjian ya dengan seseorang. Wis ibaratkan kondisinya Anda janjian dengan seseorang, apapun kalimatnya, janjian.
janjian dengan seseorang. Kalau saya pakai kalimat ini yang paling mudah. Kita cek dengan tabel kebenarannya. Kondisinya yang depan P, yang belakang Q. Berarti saya datang, teman saya itu juga datang. Berarti kan kita berdua kan sama-sama datang. Ya kan? Pokoknya saya datang kalau kamu juga datang gitu. Pokoknya kamu datang, saya juga datang gitu. Intinya saya datang jika kamu juga datang. Berarti kondisinya kalau benar-benar itu kan artinya saya datang, dia juga datang. Berarti kan benar. Tidak ada yang melanggar perjanjian, gitu kan? Terus kasus benar yang lain adalah salah. Saya tidak datang, teman saya juga tidak datang. Ya sudah nggak apa-apa. Kita kan tidak melanggar perjanjian dengan siapa-siapa. Ya kan? Misalkan tiba-tiba di hari H, aduh ternyata ini ya, nggak usah datang ya, kayaknya hujan gitu. Terus temannya satunya, iya nih di rumah juga agak repot soalnya disuruh bantu ibu misalnya. Dan ya wis kita nggak datang ya, oh ya wis nggak datang ya, sama-sama tidak datang. Ya sudah, tidak ada yang sakit hati kan. Orang memang janjian. Pokoknya lah kamu datang aku ya datang, lah kamu nggak datang aku ya enggak, kan gitu sih tuh cewek-cewek tuh kayak gitu tuh kalau janjian tuh mau kemana-mana tuh. Dua-duanya tetap benar, kondisi benar-benar kesimpulannya benar, kondisi salah kesimpulannya tetap benar. Karena janjian. Kapan kondisinya itu salah? Ketika salah satu aja yang datang. Contohnya saya datang tapi ternyata teman saya itu nggak datang. Salah kan? Sakit hati kan? Iya kan? Karena janjian kita. Saya datang kalau jika kamu datang. Kondisinya salah. Begitu juga seperti itu ketika saya tidak datang tapi teman saya ternyata datang. Salah, sakit hati dia. Sakit hati, kenapa? Lu ada, aku sudah datang, ternyata kamu kok nggak datang, gitu. Terus kecewa, gitu ya. Namanya janjian, ya gimana harus dilaksanakan bareng, gitu. Itu contoh realnya implikasi dan biimplikasi. Sebenarnya kalau kita ini terapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan betapa indahnya tatanan kita berteman dan berelasi dengan orang lain. Gitu. Bagaimana kita menghormati orang lain ketika kita ngomong, ketika kita berjanji, itu kita mendahulukan mana yang benar, mana yang salah. Oh, saya bertindak seperti ini nih, saya salah. Maka tidak akan ada orang yang berniat untuk menyakiti orang lain. Dan kita pun ketika ada teman, dalam berrelasi berteman dengan teman itu juga tidak mudah tersinggung kalau memang kita tahu kondisi realnya. Contohnya ini tadi, implikasi. Jika salah maka salah. Temennya sudah menjanjikan, ya pokoknya kalau hari ini saya sehat maka saya berangkat kuliah. Terus ternyata pada hari H dia tidak kuliah karena dia memang masih sakit. Maka kita sebagai teman kan tidak sakit hati, tidak mudah nggak mudah ini gitu loh, nggak mudah berburuk sangka. Oh ya udah, mungkin dia memang masih sakit sehingga dia tidak masuk. Gitu kan, memang ada kondisi yang seperti itu dan itu merupakan kondisi yang benar dalam logika gitu. Ada banyak kalau diterapkan seperti ini. Ini pun salah satu dari sekian banyak contoh yang pernah diajarkan oleh almarhum Pak Edi Bambang yang sudah memberikan saya inspirasi banyak tentang logika. Ada banyak contoh-contoh lainnya. Sampai pernah beliau itu bisa menarik kesimpulan bahwa di dunia ini tidak ada orang yang jahat, semua orang baik. Hanya prakteknya yang salah. Itu juga sama dari hukum implikasi dan biimplikasi ini, gitu. Kalau diceritain agak panjang, tapi ya next time. Semoga kalau kita ketemu, barangkali di lain kesempatan, Anda bertemu dengan saya di waktu yang luang misalkan, mau cerita-cerita, mau ditanyain boleh. Bu, saya ingat dulu, jenengan tuh pernah cerita bahwa implikasi dan biimplikasi itu bisa membuat kita itu menyimpulkan tidak ada orang jahat, hanya orang baik gitu aja. Nah itu lain kali kita bisa cerita-cerita ya. Kira-kira seperti itu. Jadi itu materi kita hari ini menutup pertemuan kita. Saya ingin mengingatkan, saya mencuplik dari surat Al-Isra ayat 34 tentang janji yang diawali dengan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik atau dengan mengembangkannya sampai dia dewasa. Dan sebenarnya yang saya kutip yang ini, penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita cek tafsirnya, maka di sini yang dimaksud itu janji itu tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Janji kita kepada orang aja ditagih, apalagi pada Allah. Janji kita untuk menjadi umatnya,
Janji kita untuk melaksanakan sholat, melaksanakan semua perintahnya itu suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan janji-janji kita kepada makhluk, maka jangan mudah mengumbar janji. Dan kalau memang Anda sudah berjanji, tepati. Gitu ya. Bahkan ada banyak filsuf yang mengajarkan kita ngomong sesuatu aja sudah merupakan janji. Jadi hati-hati kalau misalkan ada orang yang meminta Anda tolong kamu menjadi penanggung jawab acara X gitu, kemudian kamu jawab ya, itu sebenarnya sudah iyamu itu sudah berupa janji katanya, maka laksanakan sebaik-baiknya karena itu harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan. Dasarnya surat Al-Isra ayat 34 gitu ya. Menutup pertemuan hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.